Shalom, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Endang Motoria Huta Barat. Saya dari kelas AK1F dengan NIM 2105082116. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang konsep Kristen tentang kerukunan di Indonesia. Dalam program pembinaan kerukunan hidup beragama, kita mengenal trilogi kerukunan hidup umat beragama, yaitu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kerukunan hidup antara umat beragama yang berbeda. Apa sih kerukunan hidup antara umat beragama yang berbeda? Yaitu salah satu cara memelihara kerukunan hidup antara beragama yang berbeda ialah menghindari perilaku dan tindakan yang menyinggung dan menyakiti perasaan umat beragama yang lain. Sebagai orang beragama tidak harus menganggap bahwa kita saja yang benar sedangkan umat beragama yang lain tidak benar. Sikap meremehkan umat beragama yang lain dan selalu membenarkan diri sendiri bukan sikap orang beragama yang baik. Yang kedua, kerukunan hidup inter umat beragama yang sama. Apa sih itu dan bagaimana cara menerapkannya? Dalam pembahasan kali ini, selain kita harus rukun dengan umat beragama yang lain, kita juga harus rukun dengan sesama umat dengan agama yang sama, dengan menerapkan bahwa kita harus saling melayani, saling mengasihi. Dengan demikian kerukunan inter umat Kristen dapat diwujudkan. Yang terakhir adalah kerukunan hidup umat beragama dengan pemerintah. Menurut pandangan Kristen, bahwa pemerintah adalah merupakan suatu lapisan kuasa yang kepadanya kita harus berhubungan. Dalam Alkitab dijelaskan ada 2 jenis pemerintahan, yaitu yang pertama, pemerintah yang berasal dari Allah atau sebagai wakil Allah, tertulis dalam Roma 13 ayat 1-7. Yang kedua ialah pemerintah sebagai tempat kediaman roh-roh jahat atau pemerintah Babel atau pemerintah kekacauan, tertulis di dalam Wahyu 13 ayat 1-20. Maka dari itu, kerukunan hidup umat beragama dengan pemerintah akan tercapai dan terpelihara apabila antara umat beragama dengan pemerintah terjadi saling mengerti dan menahan diri. Baiklah, kita akan masuk ke materi selanjutnya, ialah beberapa faktor yang mengganggu kerukunan. Di sini saya akan menjelaskan ada 4 faktor yang mengganggu kerukunan di Indonesia, yaitu yang pertama, sikap mental negatif. Apa sih sikap mental negatif itu dan apa akibatnya? Sikap mental negatif ini nampak dalam bentuk kesombongan religius, prasangka, dan intoleransi. Misalnya, umat beragama tertentu mempunyai keyakinan bahwa agamanya memiliki ajaran yang paling benar. Itu adalah salah. Akibatnya, mereka sombong dan merasa lebih tinggi daripada semua pemeluk agama yang lain. Itu merupakan ajaran yang tidak baik dan tidak patut ditiru. Yang kedua ialah faktor sara atau suku, agama, dan ras. Secara sosiologi dapat dipahami bahwa suku, agama, dan ras adalah merupakan nilai pemersatu yang bersangkutan, tetapi juga memiliki faktor perpecahan. Yang ketiga ialah faktor perbedaan tingkat kebudayaan. Sudah tidak asing lagi nih buat teman-teman, buat semuanya, dapat tidak sadari bahwa perbedaan tingkat kebudayaan yang menyolok akan mengganggu keseimbangan, keselarasian, dan keselarasan pergaulan hidup bangsa dan kelompok masyarakat. Sering terjadi sikap superior pada tingkat kebudayaan yang tinggi atau maju dan sikap inferior pada kelompok orang tingkat kebudayaan yang rendah. Maka timbullah gap pemisah. 1. Pihak timbul nafsu menguasai dan kelompok berbudaya tinggi dan rasa prasangka negatif pada masyarakat berbudaya rendah. Yang terakhir ialah faktor mayoritas dan minoritas golongan beragama. Di dalam kehidupan umat beragama, sering timbul sikap merasa lebih berkuasa dari golongan mayoritas terhadap golongan minoritas. Juga mayoritas mengingini hak-hak istimewa dari hak-hak yang diperoleh golongan minoritas. Faktor-faktor tersebut di atas perlu dipahami dan konteks kehidupan beragama bersama dengan
sesama umat beragama lainnya. Materi yang ketiga ialah arti peranan agama di Indonesia. Apa sih arti peranan agama di Indonesia? Apa manfaatnya? Oke. Yang pertama ialah dalam pembangunan nasional, agama mempunyai arti dan peranan yang penting. Sebagai faktor motivasi, agama memberikan dorongan batin atau motif akhlak dan moral manusia yang mendasari dan melandasi cita-cita dan perbuatan dalam pembangunan nasional Indonesia. Yang kedua, sebagai faktor kreatif dan inovatif. Artinya, agama memberikan dorongan dan peningkatan dan pembaruan pembangunan. Ketiga ialah sebagai faktor integratif, yang artinya bahwa agama mengintegrasikan dan menyerasikan segenap aktivitas manusia dalam pembangunan. Agama mencegah dan menghindari terjadinya ketimpangan dan ketidakseimbangan dalam pembangunan. Yang keempat ialah sebagai faktor sublimatif, yang artinya agama berperan mensyadukan dan mengkuduskan segala perbuatan pembangunan, sehingga setiap perbuatan pembangunan adalah sebagai ibadah dan pengabdian yang tulus, ikhlas dari manusia Indonesia. Yang kelima ialah sebagai faktor sumber inspirasi budaya bangsa Indonesia, yang berarti bahwa agama dapat memberikan dan melahirkan sikap budaya yang baik maupun non-fisik yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Yang ketiga ialah faktor beragama dan toleransi beragama. Toleransi beragama bukan berarti toleransi beriman, yang artinya setiap agama tidak harus menyetujui kepercayaan agama lain. Orang Kristen tidak boleh ragu-ragu dalam kepastian imannya. Orang Kristen juga tidak boleh bersikap munafik di dalam pergaulannya. Fanatisme yang ekstrim adalah bahayanya dengan sikap munafik yang tidak ada pendirian. Maka dalam program toleransi beragama, prinsip yang dianut adalah bahwa setiap penduduk dijamin kemerdekaannya memeluk agama dan kepercayaan, serta diberikan kebebasan melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Tertulis di dalam Undang-Undang 1945 Pasal 29 Ayat 2. Misalnya, seseorang yang beragama Kristen, bila berdoa pada suatu upacara nasional sesuai dengan toleransi beragama, tidak harus segan atau takut menyebutkan nama Tuhan Yesus Kristus di dalam doanya. Itu adalah sebuah contoh. Apabila orang Kristen mengatur doanya sedemikian rupa agar orang lain tidak seagama dengan dia tidak tersinggung dengan isi doanya, maka tindakan yang demikian tidak lagi ditoleransi beragama. Ditoleransi beragama melainkan sudah berubah menjadi toleransi beriman. Masalah doa adalah masalah iman. Namun sebelum orang Kristen memimpin doa pada suatu upacara nasional, terlebih dahulu dia mengajak hadirin agar berdoa menurut agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Inilah yang disebut dengan toleransi beragama, di mana masing-masing pemeluk agama dan kepercayaan harus saling menghargai dan menghormati sikap beragama orang lain. Yang kelima ialah kebenaran yang universal menurut Kristen. Apa sih kebenaran yang universal itu, dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam menerapkan kebenaran yang universal di dalam Kristen? Berikut saya akan menjelaskan secara singkat kebenaran yang universal menurut Kristen. Di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata kepada muridnya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Pernyataan ini sering dipergunakan orang Kristen untuk menjelaskan bahwa Allah merupakan jalan satu-satunya agar bisa sampai kepada Bapa di sorga. Seseorang harus lebih dahulu melalui Yesus. Pengertian melalui Yesus diidentikan dengan menjadi Kristen. Gereja sebagai persekutuan orang-orang yang menanamkan dirinya pengikut Kristen disebut sebagai tubuh Kristus. Jadi melalui Yesus diidentikan menjadi Kristen. Gereja diidentikan sebagai tubuh Kristus.
Pengidentikan Yesus Kristus dengan gereja berkembang menjadi pokok ajaran bahwa gereja adalah jaminan keselamatan. Doktrin ini sampai pada abad sebelum Konsili Vatikan II tahun 1962 masih dominan dalam ajaran gereja Katolik Roma. Baru pada Vatikan II, sikap gereja Katolik sudah lebih terbuka dengan nilai-nilai di luar gereja. Anggapan bahwa gereja adalah satu-satunya jalan menuju Bapa di sorga mendorong orang-orang Kristen bersikap superior terhadap orang-orang yang bukan Kristen. Sikap superior orang-orang Kristen ini pada gilirannya akan berkembang menjadi membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Itu adalah suatu tindakan yang salah dan tidak untuk patut ditiru atau tidak patut untuk diterapkan di dalam hidup Kristen. Memahami pernyataan Yesus pada muridnya dalam Yohanes 14 ayat 6 bahwa dialah jalan kebenaran dan hidup, dialah satu-satunya jalan menuju Bapa di sorga, selayaknya tidak cenderung mempersempit kebenaran Yesus Kristus. Pengidentikan Yesus Kristus di dalam kebenaran gereja secara institusional justru membatasi kehadiran dan kebenaran Yesus Kristus pada tembok gereja saja. Dalam rangka mengerti Kristus yang universal, tidaklah tepat membatasi kehadirannya hanya pada agama di mana dia dikenal. R. Panikbar, seorang teologi Katolik India, pernah mengatakan bahwa kita tidak dapat membatasi kehadiran Kristus pada suatu tokoh historis. Berbuat demikian berarti semata-mata menolak kealahnya. Di dalam hal ini, R. Panikbar mau mengartikan bahwa Kristus yang universal dari segi deosentris, Kristus secara nyata telah muncul dalam sejarah dan juga nyata dalam daging. Namun pada mulanya dia adalah firman dan dia bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah, tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1-14. Orang Kristen yang dikenal sebagai pengikut Kristus tidak menjadi objek tersendiri dari Kristus yang universal. Kristus juga adalah perbuatan Allah dan Kristus adalah Allah. Kristus juga adalah perbuatan Allah dan Kristus adalah Allah. Kristus itu adalah Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, dapat dimengerti bahwa Allah telah mengatakan dirinya di antara manusia telah melihat kemuliaannya. Selanjutnya di dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan lagi bahwa anak tunggal Allah yang ada di pengakuan Bapa, yaitu Yesus Kristus, dialah yang menyatakannya. Oleh Nifrik Bolan dalam bukunya Dogmatika Masa Kini pada tahun 1967 menjelaskan bahwa pernyataan itu adalah perbuatan Allah. Allah bukan hanya berada saja. Ia bukan suatu kebenaran yang bugil, yang tidak bergerak. Ia adalah Allah yang bertindak. Firman-Nya serentak merupakan perbuatannya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Kristus adalah puncak atau pusat pernyataan Allah dan perbuatan Allah. Kristus adalah puncak pernyataan Allah dan perbuatan Allah. Perbuatan Allah adalah kebenaran Allah. Kebenaran Allah hadir bagi seluruh ciptaannya. Maka kebenaran itu tidak dapat dibatasi hanya dalam tokoh Kristus saja, dari Nazaret ataupun dari institusi gereja yang formal, melainkan dia bebas dan tidak terikat. Jadi intinya Kristus itu atau kebenaran itu tidak dapat dibatasi, melainkan dia itu bebas dan tidak terikat. Pemikiran ini tidak mengecilkan artinya keberadaan gereja Kristen sebagai tubuh Kristus, melainkan dengan pemikiran ini umat Kristen dapat memahami bahwa kebenaran Allah adalah universal, melampaui batas atau ukuran manusia. Di pihak lain juga dapat disadari bahwa kebenaran Kristus sebagai firman Allah dan sebagai Allah sudah ada sebelum Yesus Nazaret ada. Kebenaran ini disebut
Kebenaran ini sering disebut dengan pre-eksistensi. Artinya, inti kebenaran Kristus sudah ada sebelum bayi Yesus Nazaret lahir di dunia. Atau lebih jauh lagi, sebelum dunia diciptakan, dia sudah ada. Oleh karena itu, segala sesuatu dijanjikan oleh dia, tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 3a. Kristus adalah universal, maka kebenaran juga adalah universal. Kebenaran itu merupakan universal, tidak terikat. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu sikap Kristen terhadap agama lain. Untuk menghargai dan memelihara kerukunan hidup umat beragama, maka sikap yang perlu dikembangkan umat Kristen ialah sebagai berikut. Yang pertama ialah sikap kreatif dan kritis. Sikap kreatif dan kritis ialah sikap orang Kristen yang dalam kehidupan sehari-hari sangat relevan dengan suasana dan kondisi yang sedang membangun. Sikap kreatif dan kritis dalam pergaulan adalah menunjukkan kehidupan yang dewasa dan bertanggung jawab. Di satu pihak, orang Kristen harus mampu menghayati dan mengamalkan imannya sesuai dengan kasih Kristus. Dalam pergaulan orang Kristen sehari-hari, baik dengan seiman maupun dengan orang-orang bukan seimannya, Rasul Paulus berkata, memberikan sikap yaitu agar orang Kristen sudi memberitakan dan mengajarkan firman Tuhan. Dan lebih dari orang Kristen juga di mana diminta agar mau meneror orang lain. Asal cara menegur itu dengan penuh hormat dan kasih. Sikap kreatif dan kritis tidak membuat orang Kristen mengasingkan diri dari pergaulan dengan orang-orang bukan Kristen, dan juga tidak membuat orang Kristen hanyut di dalam pergaulan yang menghilangkan identitasnya. Kreatif berarti mampu memberikan suasana atau memberikan dharma baktinya untuk kepentingan orang lain. Sedangkan kritis artinya adalah orang Kristen mampu bersaksi dan membela kebenaran dan kebaikan di dalam pergaulannya. Yang kedua ialah sikap dialogis dan simpatik. Sikap ini ialah menyaksikan iman Kristus bagi orang-orang non-Kristen harus mampu mendengarkan dan memberikan perhatian terhadap iman orang lain yang beragama lain. Melalui sikap dan simpatik, orang Kristen dapat mendengar kepada iman-iman agama-agama lainnya. Huston Smith 1958 dalam bukunya The Regions of Man mengatakan bahwa di dalam mendekati orang-orang non-Kristen, gereja pertama-tama harus mendengar kepada iman kepercayaannya, tetapi juga harus mendengar kepada iman-iman kepercayaan agama lain. Kita harus mendengar kepada mereka karena persekutuan masa kini tidak akan terjadi jika hanya dengan suatu tradisi, sebab setiap hari dunia berkembang, sehingga kita tidak dapat hanya mempertahankan tradisi kita saja. Alasan lain dari Smith yaitu untuk menganjurkan mendengarkan kepada iman kepercayaan agama lain ialah bahwa ini dapat menuntut kepada kasih, atau sebaliknya dengan kasih kita dituntut untuk mengerti mereka. Dari hasil dialog itu terdapat beberapa perbedaan pendapat, namun tidak nampak adanya perselisihan di antara sesama peserta. Dari kesaksian-kesaksian para peserta dialog itu diperoleh pesan bahwa dialog merupakan bukti adanya kejadian persekutuan yang menimbulkan penghargaan. Cukup sekian pembahasan yang saya bisa dapat sampaikan untuk hari ini. Berikut saya menyampaikan kesimpulan dari kerukunan hidup beragama, yaitu yang pertama, kerukunan hidup beragama adalah suatu kondisi sosial yang sangat dibutuhkan dalam rangka pembangunan bangsa, negara, dan masyarakat, di mana kerukunan hidup beragama menjadi pedoman dalam meningkatkan pembangunan bangsa dan negara dan masyarakat agar aman dan tentram. Yang kedua ialah Imam Kristen mengakui bahwa keanekaragaman di universal itu tidak dibatasi oleh tembok agama. Maka umat Kristen terpanggil menghargai dan memelihara kerukunan hidup untuk beragama dengan sikap kreatif, kritis, dialogis, dan simpatik. Jadi, iman Kristen itu tidak terikat, dia bebas. Yang ketiga ialah kerukunan hidup umat beragama adalah merupakan kewajiban dan kebutuhan bagi umat Kristen dalam kehidupan dan masyarakat yang majemuk. Cukup sekian.
penjelasan yang bisa saya dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan kata ataupun pengucapan ataupun informasi yang kurang tepat, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.